Hai, selamat datang di Dayu Retna Channel. Jadi hari ini aku mau sharing ya, gimana sih aktivitas keseharian aku untuk massage baby aku. Nah, sebelumnya aku udah belajar dulu ya massage bareng bidannya. Jadi biar tahu gimana sih massage yang benar dan tepat buat baby newborn aku. Kali ini aku praktekin ya gimana sih cara aku massage baby aku. Nah, hal yang perlu diperhatikan saat mau massage baby itu yaitu bunda harus pastikan baby dalam keadaan yang kenyang atau sudah disusuin sebelum massage ya, agar baby itu tidak rewel dan tidak menangis saat dimassage. Saat massage baby juga perhatikan ya, babynya itu dalam kondisi yang fit dan tidak panas ataupun batuk dan pilek. Nah, untuk massasnya sendiri saya menggunakan minyak VCO dari minyak kelapa gitu ya untuk kesehariannya. Bunda juga dapat menggunakan minyak essential oil lainnya ya, agar lebih aman saat diaplikasikan di tubuh babynya dan tidak memicu alergi atau infeksi pada kulit babynya. Nah, untuk tahapan pemijatannya, hal yang pertama kali dilakukan yaitu membalurkan seluruh tubuh baby dengan minyak VCO, termasuk seluruh lipatan-lipatan kulitnya ya. Jangan terlalu banyak ya bunda, nanti kalau kebanyakan jadi PR buat kita lebih lama saat bilas pada saat mandinya. Jadi bunda itu balur secukupnya saja ya minyak VCO-nya. Setelah seluruh tubuh baby dibalurkan minyak VCO, usap secara merata dulu ya dan bersiap untuk lakukan tahap pemijatan. Karena massage ini diperuntukkan untuk baby newborn, bunda harus melakukan sentuhan perkenalan dulu ya, dengan cara menekan perlahan seperti gerakan menyapu atau mengusap dan dilakukan perlahan mulai dari bagian wajah, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Saat menekan, usahakan menggunakan ibu jari ya bunda dan dilakukan perlahan saja. Jika bunda menggunakan ibu jari, bunda jadi lebih mudah mengontrol tekanan dan lebih dapat merasakan tekstur kulit bayinya. Nah, misalkan bunda pada saat massage sudah melihat kulit babynya cekung ke dalam, itu berarti bunda telah terlalu keras saat menekan. Jadi perhatikan agar bunda tidak sampai menekan kulit babynya itu terlalu keras ya. Jika bunda terlalu keras saat menekan tubuh babynya, nanti akan menyebabkan memar atau bengkak dan dapat membuat pembuluh darah menggumpal di satu titik, dan parahnya lagi dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Nah, jadi serem banget ya bun. Jika bunda belum mengerti tahap memijat bayi, jangan pernah mencobanya sendiri ya bun. Bunda harus belajar dulu dengan melihat video-video edukasi tentang memijat bayi. Video edukasinya lumayan banyak ya bun di YouTube. Bunda bisa lihat-lihat dulu di sana. Atau bunda juga dapat memanggil terapis atau bidan profesional untuk tahu tahapan awal untuk memijat bayi. Kemudian bunda dapat belajar dulu lalu dapat praktekkan sendiri. Nah, di video aku sebelumnya aku juga udah sharing ya pengalaman aku dengan bidan Kartini yang membantu mengedukasi aku untuk memahami tahapan-tahapan memijat, memandikan, membersihkan organ-organ vital babynya sampai dengan cara menggunakan bajunya. Di sana bunda dapat cek ya videonya. Nah, pada saat massage ini bunda juga dapat sekaligus membersihkan sisa-sisa kulit ari yang menempel pada tubuh babynya. Kebetulan baby aku pada bagian pergelangan kakinya itu banyak banget ya sisa kulit arinya. Jadi pada saat massage aku juga memilin atau menggosok perlahan kulit-kulit ari yang masih tersisa. Nah, saat memilin ini bunda jangan menarik kulit ari melainkan menggosok perlahan sehingga kulit arinya itu mudah mengelupas dan pastikan dalam kondisi yang benar-benar lembab. Oke, yuk lanjut. Mulai dulu dengan pemanasan ya bun. Aku melakukannya dengan memulai stretching pada bagian kaki baby aku. Nah, awalnya aku pijat lembut dulu di seluruh bagian kakinya dan mulai dengan langkah naik turun seperti ini. Bunda saat melakukan hal ini jangan memaksa tubuh babynya ya.
Jika babynya masih kaku bagian kakinya, lakukan secara perlahan saja ya Bunda, jangan sampai dipaksakan. Jika tubuh baby sudah rileks, otomatis bagian-bagian tubuhnya pasti juga mudah digerakkan. Jadi lakukan secara perlahan saja ya Bun. Nanti jika Bunda paksa gerakan-gerakan ini ke babynya, takutnya babynya jadi mengalami cedera atau memar. Dan parahnya lagi nanti tulang-tulang babynya bisa terkilir atau patah. Nah, jadi bahaya banget ya Bunda. Untuk proses stretching naik turun ini dilakukan 8 kali hitungan ya Bun. Kemudian diselingi dengan memijat lembut dan memutar pada bagian tempurung lutut agar babynya lebih rileks dan otot-ototnya makin lemas. Oke, tahapan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemijatan pada bagian tangan babynya ya. Lakukan gerakan seperti gerakan pemanasan ringan saja, seperti naik turun atau buka dan tutup. Perhatikan jangan sampai memaksa menggerakkan tubuh babynya ya. Bunda mesti sabar untuk menunggu hingga babynya itu rileks dulu ya. Semakin rileks babynya, maka semakin mudah atau lemas otot-ototnya ya. Jadi, jika otot-ototnya sudah lemas, Bunda jadi lebih mudah untuk melakukan proses pemijatannya. Untuk setiap langkahnya diulangi 8 kali hitungan ya Bun. Proses pemijatan atau pemanasan tangan ini bertujuan agar melemaskan otot-otot babynya yang kaku sehingga proses perkembangan tulang dan otot babynya itu tidak terhambat. Pemijatan baby ini juga dapat bertujuan untuk membuat babynya lebih mudah tidur dan tidak rewel ya. Lakukan pemijatan hanya 1 kali sehari saja ya Bun. Perhatikan durasi memijatnya, maksimal 30 menit untuk keseluruhan bagian tubuh. Nah, jadi tahapan selanjutnya yaitu pemijatan pada bagian punggung babynya. Jika Bunda belum berani untuk membalikkan tubuh babynya, lakukan dengan cara memiringkan tubuh babynya ke kanan atau ke bagian kiri ya Bun. Setelah itu, Bunda dapat melakukan pemijatan secara perlahan dengan gerakan memutar atau membentuk huruf O. Atau Bunda juga dapat melakukan gerakan satu arah yaitu dari atas ke bagian bawah, mulai dari leher menuju ke bagian bokong si babynya ya. Gerakan ini dilakukan 8 kali hitungan ya Bun. Setelah sisi bagian kanan dipijat, miringkan kembali babynya ke sisi bagian kirinya ya. Dan lakukan gerakan yang sama sehingga komplit bagian sisi kanan dan bagian sisi kiri itu sudah dilakukan pemijatan. Jika Bunda berani dan sudah bisa atau sudah merasa kuat untuk membalikkan babynya, Bunda dapat melakukan proses pemijatan babynya dengan posisi tengkurap ya Bun. Sebenarnya itu lebih baik dilakukan karena seluruh bagian punggung si baby itu terkena pijatan secara merata. Di sini karena akunya itu masih ragu-ragu untuk bisa membalikkan baby aku, jadi aku cari cara yang lebih aman seperti yang aku lakukan tadi ya Bun. Nah, mungkin nanti pada saat baby aku itu sudah agak besaran dikit, aku akan belajar untuk mencoba membalikkan atau menengkurapkan babynya. Nah, proses pemijatannya sudah selesai ya Bun. Sekarang akan dilanjutkan untuk tahapan berikutnya. Di sini aku akan membersihkan bagian telinga babynya dulu ya Bun. Untuk membersihkan bagian telinga baby ini aku lakukan setelah mandi atau setelah masas ya Bun. Tergantung babynya. Kalau lagi anteng aku langsung satset ambil cotton bud langsung aku bersihin aja. Jangan lupa untuk celupkan cotton budnya ke minyak VCO-nya dulu ya Bun. Sedikit saja dan jangan sampai basah banget cotton budnya. Hal ini dilakukan agar saat membersihkan telinga babynya lebih mudah kotorannya itu keluar dan menempel pada kapas cotton budnya ya Bun. Untuk membersihkan telinga babynya, lakukan pada bagian sisi dalamnya, luarnya hingga ke belakang telinganya ya Bun.
Biasanya itu kita kadang lupa ya untuk bagian sisi belakangnya. Di sana biasanya akan ada penumpukan kotoran-kotoran. Itu kalian juga harus bersihkan ya, jangan lupa. Nah, perhatikan saat membersihkan telinga babynya, lakukan secara perlahan dan jangan terlalu dalam ya bun, agar tidak melukai bagian vital telinga babynya. Nah, jika babynya itu bergerak gitu, kalian harus hentikan proses membersihkan telinga. Tunggu sampai babynya itu benar-benar anteng dan diam. Takutnya itu pas bersihin telinga itu kecolok ya. Jadi kalian benar-benar harus sabar dan pelan dan perlahan banget untuk membersihkan telinga babynya. Nah, untuk proses selanjutnya biasanya itu aku akan kasih minyak kemiri. Itu aku menggunakan produk semuanya itu dari Sweetsal ya. Kebetulan baby aku tuh cocok. Pertama kali aku pakai Sweetsal itu langsung cocok ya. Jadi aku nggak gonta-ganti lagi produk-produk kosmetik untuk babynya atau skincare untuk babynya. Jadi aku tetap sampai saat ini menggunakan produk dari Sweetsal. Nah, untuk penggunaan baby hair lotion ini biasanya aku gunakan itu kadang-kadang itu sebelum mandi atau sesudah mandi. Biasanya kalau sesudah mandi itu rambutnya bakalan agak lepek ya. Jadi aku kadang nggak terlalu suka baby aku tuh rambutnya terlalu lepek. Dan itu kadang-kadang itu kan basah ya, masih basah. Jadi produknya itu kayak cairan gitu, jadi agak basah gitu digunain. Jadi aku takutnya nanti masuk angin atau gimana. Jadi aku gunain itu biasanya sebelum massage. Jadi aku lihat dulu kondisi baby aku. Kalau dia itu fit, aku akan gunakan setelah dia mandi. Kalau misalnya kurang fit atau kelihatannya agak lemes gitu, aku gunain hair lotionnya ini sebelum dia mandi. Jadi pas dia mandi itu rambutnya udah bener-bener aku keringin. Kemudian proses selanjutnya di sini karena baby aku itu lahirnya kuning dan sementara dalam proses pemulihan aku diberikan obat vitamin D dan K oleh dokternya. Ini dalam satu botol obat seperti ini ya, digunakan itu sebanyak 0,3 mili dan diteteskan ke mulut babynya. Jadi karena baby aku ini lahirnya kuning dengan bilirubin yang lumayan tinggi, jadi proses penyembuhannya dengan dijemur setiap pagi dan diberikan tambahan obat seperti ini ya. Nah, di sini kalian juga harus benar-benar perhatikan kondisi baby kalian. Kalau misalnya udah kelihatan kuning banget, ini baby aku tuh kuningnya sampai ke bagian bawah hati atau di bagian perut ya. Kalau misalnya kelihatan di kamera sih kayaknya nggak kelihatan, tapi kalau misalnya aslinya itu kuningnya sampai di bagian bawah jantung gitu, di bagian perut itu, di atas pusar itu kuningnya sudah sampai sana. Jadi benar-benar sedikit mengkhawatirkan, sehingga aku harus ke dokter dan diberikan obat. Baby aku mengkonsumsi vitamin yang tadi aku sebutkan, vitamin D dan K dalam cairan liquid seperti itu ya, dan tidak lupa aku jemur setiap paginya. Nah, teman-teman mohon bantuannya ya untuk subscribe channel aku dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar aku lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten edukasi lainnya tentang baby. Segitu dulu ya video dari aku. Bye bye.